Assalamualaikum, halo. Perkenalkan, saya Nusya Fitra dari jurusan PGSD. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum simbiosis. Yuk saksikan guys. Adapun alat dan bahannya yaitu alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Sebelum melakukan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu simbiosis. Simbiosis adalah dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Nah, yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies organisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya sering disebut inang atau dirugikan. Contoh pertamanya yaitu nyamuk dengan manusia. Darah manusia diisap nyamuk dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit malaria dan demam berdarah, serta nyamuk dapat memperoleh makanan dari menghisap darah manusia tersebut. Contoh kedua yaitu kutu dan kucing. Darah pada kucing diisap oleh kutu sehingga menyebabkan kucing merasa gatal-gatal, dan kutu dapat memperoleh makanan dari menghisap darah kucing dan sebagai tempat berkembang biak. Contoh yang ketiga yaitu jamur dan buah rambutan. Jamur tersebut mengkerumuni buah rambutan hingga menyebabkan buah rambutan menjadi busuk atau mengalami kebusukan. Jamur tersebut mendapat nutrisi dari buah rambutan sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang pertama yaitu contohnya tumbuhan paku dengan pohon rambutan. Tumbuhan paku mendapat tempat yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sementara pohon rambutan tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Selanjutnya, sirih dan tumbuhan inangnya. Sirih mendapatkan tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sementara tumbuhan inangnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contoh yang ketiga, semak belukar yang menjalar di tanaman singkong dan tanaman matoa. Nah, semak ini akan mendapatkan tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sementara tanaman singkong ataupun matoa tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contoh pertamanya yaitu ada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga dapat dibantu oleh kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Selanjutnya yaitu semut rangrang dan pohon matoa. Semut rangrang dapat membuat sarang pada tumbuhan atau pohon matoa, dan keuntungannya pohon matoa mendapat perlindungan dari semut rangrang sehingga tidak terserang dari hama. Contoh yang terakhir yaitu lumut kerak dan pohon durian. Pohon durian menyediakan permukaan batang yang stabil bagi lumut kerak untuk tumbuh dan berkembang, sementara pohon durian dapat menghasilkan oksigen. Berdasarkan praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa simbiosis adalah interaksi antara dua atau lebih organisme yang berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Berdasarkan hubungan yang terjadi, simbiosis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dengan demikian, simbiosis merupakan salah satu aspek penting dalam memahami interaksi antara organisme dalam suatu ekosistem. Baiklah, sekian video saya. Assalamualaikum.